Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimah, jamaah salat subuh yang saya hormati rahimakumullah. Mohon maaf barangkali mengganggu zikir panjenengan. Untuk sejenak bersama-sama wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, atas limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menyegerakan apa yang menjadi perintahnya. Karena jamaah rahimakumullah, semua orang tahu bahwa baik itu ya baik, tapi belum tentu bisa melakukan. Tahu buruk tetapi ternyata malah justru melaksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, sekalipun pagi hari ini kita diguyur air hujan yang merupakan rahmat Allah SWT, kita masih bisa memerangi hawa nafsu kita. Jamaah rahimakumullah, karena ada dua potensi yang sangat-sangat maha besar, tapi yang maha itu sebetulnya hanya Allah semata. Tetapi kalau kita bicara masalah potensi diri, ada kekuatan yang besar itu ada dua, di mana kedua ini sangat berpengaruh sekali dalam perilaku kita. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah nafsu. Inilah yang akan mewarnai kehidupan kita. Jika rohnya yang menang, insya Allah ya kita akan menjadi orang yang baik, akan melakukan perbuatan yang soleh maupun solihah. Jika nafsunya yang menang, cirinya itu ya selalu melaksanakan perbuatan yang batil, perbuatan yang dilarang oleh Allah itu justru kita kerjakan. Nah jamaah rahimakumullah, kenapa demikian? Karena roh kita tanpa terkecuali itu kan dikendalikan oleh malaikat, sedangkan malaikat tentunya akan mengajaknya kepada kebajikan. Misalnya kita mendengar seruan azan, itu roh atau malaikat itu pasti ada semacam kayak sinyal lah, oh azan, yuk segera sholat, segera ke masjid. Itu pasti ada bisikan. Ning di saat itu pula yang namanya nafsu ora gelem kalah, langsung wis mengkosike isih suwe aku mate. Wah, udan-udan adem-adem, mancal kemul. Pasti itu ada bisikan itu. Ya tergantung kitanya arep dimenangke rohnya atau nafsunya. Maka sekali lagi kekuatan yang maha dahsyat inilah yang sesungguhnya akan mempengaruhi perilaku kita. Nah jamaah rahimakumullah, ketika kita berada di bulan Ramadan, kira-kira ya mohon maaf, kira-kira itu kan roh kita yang menang, tapi ya nggak kelihatan. Kenapa demikian ya? Karena kita kan dipacu habis-habisan. Di bulan Ramadan itu pokoknya digeber habis-habisan. Jangankan yang wajib,
yang sunah-sunah saja kan kita kerjakan kan. Wallahu alam itu apakah hanya pahala oriented atau gimana, tapi yang jelas kan kita itu termotivasi. Oh, nek sunah koyo wajib, nek wajib sekian itu kan kita kan termotivasi. Apakah salah? Ya insya Allah kalau kita melakukan ibadah itu memang orientasinya bukan orientasi pahala, tetapi kan kira-kira ya tidak terlalu keliru lah kalau kita untuk mendorong diri kita ben semangat, kita teringat seperti itu. Seperti kalau kita mengkonsumsi salah satu obat itu kan biasanya kan dilihat komposisi obat tersebut apa saja, itu biasanya kan seperti itu. Oh, kalau ini akan menyembuhkan ini dan seterusnya, walaupun itu juga enggak pas. Ya kenapa ya? Karena kalau bicara masalah obat itu yang menyembuhkan kan hanya Allah, cuma kan kita sebagai manusia berikhtiar seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, sekali lagi ketika berada di bulan Ramadan itu kan iman kita kan wah luar biasa, kira-kira ya tergantung orangnya. Yazidu wa yanqusu, bisa bertambah dan bisa berkurang, itu wis mafhum lah. Semuanya sudah paham. Yazidu bitaatillah, bertambahnya iman kita karena ketaatan kita kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiati, berkurangnya iman kita karena kita melaksanakan maksiat. Nah, ketika di bulan Ramadan insya Allah kan ya tidak terlalu maksiat lah, kira-kira demikian. Ya karena kan teringat jika Ramadan pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, ning setan yo do kliweran, jadi luar biasa dahsyatnya itu. Kita jangan menyalahkan setan ya, jangan-jangan kita alumni didikan dari setan, terus begitu masuk Ramadan dicolke. Kalau ibarat saya itu sebelum Ramadan kan setan tuh membuat salah satu universitas itu kira-kira mahasiswanya yo orang-orang. Nah, ketika masuk Ramadan dicolke, kita tidak bisa menyalahkan setan. Di Al-Quran kan banyak ayat yang kita jumpai, jangan salahkan diriku kata setan. Dialog itu ada di dalam surah Ibrahim dan beberapa tersebar di surat lain. Janganlah engkau salahkan daku, salahkan dirimu sendiri. Kenapa mbiyen ning donya kok yo mengikuti ajakanku, kira-kira setan seperti itu. Maka lana amaluna walakum amalukum itu biasanya dijadikan sebuah dalil bahwa memang kita harus menanggung amal kita masing-masing. Sekali lagi jamaah rahmatullah, iman kita bagaikan kalau kita misalkan saja ya sebuah tanaman, khususnya ibu-ibu yang suka bunga-bunga itu, tanaman yang berada di musim kemarau tetapi senantiasa mendapatkan kucuran air, bukan air hujan ya, lazimnya kemarau itu ya air sumur atau disirami atau air ledeng lah. Tanaman tersebut walaupun berada di musim kemarau tetapi senantiasa mendapatkan siraman yang cukup, dipupuk, dicangkul, pokoknya diopeni lah, dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga wajar bunga atau tanaman tersebut akan bertumbuh dengan subur. Maka gambaran iman kita kan kira-kira seperti itu. Jadi kita pupuk habis-habisan itu. Gema tadarus Al-Quran itu kan luar biasa. Luar biasa. Perlu kita contoh masjid sini. Tapi kalau masjid saya sebelah sana itu, masjid saya itu kan tadarus ono sing gremeng itu. Tadarus itu ojo nganggo speaker, zikir diamuk mesake marbote itu. Jadi kadang-kadang ya padu dengan saya. Wong zikir diamuk, maca Quran diamuk.
Alhamdulillah ini menjadi barometer betul-betul menjadi mercusuar ini Masjid Al Husna aja Pak ya. Al Maunah gitu, keliru Al Husna. Al Maunah menjadi contoh lah mudah-mudahan. Luwe-lebih nganggo puji-pujian nglaras ning ana sing ra seneng ya ana ya wong akeh. Kan nglaras nek direnungke sapa mas pujian penak mau nglaras. Nglaras itu kan ya namanya inilah seni. Kalau menurut saya walaupun saya bukan penyanyi tapi nek ngrungokke syair-syair kan seperti itu rasanya kaya ya piye ngono lah. Kaya piye. Itu kalau kita telinga kita, kalau telinga di luar kita ya ana sing wah esuk-esuk mbrebeni wong penak-penak turu malah. Nah, jadi mari kita pupuk dengan sebaik-baiknya iman kita ini. Jadi karena waktunya ya, jadi kita potong saja. Tapi yang jelas kan potensi kekuatan roh kita menangkan, nafsu kita kalahkan. Nah sehingga iman kita bisa ngeremboko. Nah kita jadikan modal selama 11 bulan berikutnya. Kira-kira kan seperti itu, sehingga Al-Baqarah ayat 183 la'alakum tattaqun itu akan tercapai tanpa kekuatan iman nonsen. Nah kita diwajibkan berpuasa ini juga karena amanu, karena beriman. Nek ora iman, ora usah poso, wong ora iman kok poso. Nah alhamdulillah kita tergolong orang yang beriman. Tapi nggak usah rugi, pasti tidak rugi dan beruntung hanya orang yang amanulah yang akan memetik hasilnya. Jangan sampai skeptis, ragu-ragu, gek. Jadi jangan-jangan engkau ora kenikmatan yang pasti kenikmatan di Al-Qur'an itu dijelaskan no, nek orang yang amanu mesti ya tadkhulul jannah, mlebu swarga itu mesti. Nah sebaliknya nek ora amanu ya neraka ya pasti wong alamate enggak ada alamat di akhirat kok di antara surga dan neraka enggak ada. Onone ya surga lan neraka. Jadi pokoknya kita harus selalu berjuang jihad terus sehingga setiap saat tanpa terkecuali, karena semakin modernnya dunia yang kita kalau kita miliki bukan milik kita itu ya, yang kita rasakan ya seperti inilah. Maka alhamdulillah beruntung, apapun godaannya, cobaannya kita berjuang, pokoknya bismillah, insyaallah Allah akan menyertai kita. Karena jika kita yang amanu dan jika kita selalu mohon pertolongan, wasta'inu bis-sabri was-sharah innallaha ma'as-sabirin, itu pasti demikian. Karena waktunya enggak etis, adem-adem kesuwen penak kemulan. Ini jane yo ngerti kabeh kok yo. Udah tahu semuanya nak bar subuh rantuh turu, tapi kok ning pondoke yo mungkin ya termasuk saya yo nglempus kabeh, jane ngerti dalile. Ya, tapi usahakanlah perang. Yo nek arep sare yo engko bar duha. Wis ngerti nek pondok iku ning kamar yo bar subuh yo do ngorok kabeh. Ya itulah kehidupan, ya tergantung kitanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.